Para pengikut Dajjal, ciri dan cara berlindung dari fitnahnya. Siapa para pengikut Dajjal? Berikut ini 6 golongan pengikut Dajjal di akhir zaman sebelum Nabi Isa turun untuk membunuhnya. 1. Yahudi. Dilansir dari situs Kemenak Majalengka, salah satu pengikut Dajjal adalah bangsa Yahudi yang suka membuat kekacauan di muka bumi sejak zaman para nabi hingga sekarang. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas R.A., yaitu 70.000 orang Yahudi Ashbahan mengikuti Dajjal. Mereka mengenakan pakaian luar jenis tayalis. HR Muslim dan Ahmad. 2. Wanita. Kaum wanita pada masa itu memiliki keimanan yang sangat lemah, bahkan para pria harus mengikat keluarga mereka yang perempuan agar tidak mengikuti Dajjal. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A., Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal singgah di tanah bergaram yang terletak di lembah Markanah, lembah yang terletak di dekat Madinah Al-Munawwarah dari arah Taif ini. Sebagian besar orang yang keluar dari Madinah untuk menjadi pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai seorang pria membujuk ibunya, putrinya, dan bibinya, lalu mengikat mereka karena khawatir mereka pergi menemui Dajjal. HR Imam Ahmad. 3. Setan dan Jin. Setan dan jin adalah penghuni surga sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Namun setelah manusia pertama diciptakan, mereka ingkar dan bersumpah akan selalu menyesatkan manusia agar masuk ke dalam neraka. Di akhir zaman, setan dan jin akan mengikuti Dajjal dan membantunya menghasut manusia agar menyekutukan Allah. 4. Pelaku seks menyimpang. Orang yang suka melakukan seks menyimpang, seperti menyukai sesama jenis dan melakukan seks dengan cara yang dilarang, juga disebut sebagai pengikut Dajjal. Hal ini sudah ada sejak zaman Nabi Lut hingga sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. HR Tirmidzi. 5. Pelaku perbuatan tercela. Selain perbuatan seks menyimpang, pelaku perbuatan tercela atau maksiat lainnya pun akan menjadi pengikut Dajjal. Misalnya adalah orang yang tidak mau berpuasa, mengabaikan azan, meninggalkan sholat, berbuat bid'ah, dan memakan riba. 6. Kelompok Khawarij. Dikutip dari buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj 2019 oleh Lilik Agus Saputro, kelompok Khawarij adalah pengikut Dajjal. Mereka berciri-ciri bersikap dungu, tidak mengetahui secara pasti aturan-aturan Islam yang benar, pandai berbicara tapi hanya memahami Islam secara lahiriah, hingga terlalu mudah menganggap orang lain kafir. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih membaca Al-Quran tetapi mengabaikan isi kandungan dan tidak pernah mengamalkannya. Cara berlindung dari fitnah Dajjal. Masih dalam buku Tanda Kiamat Besar, 2007, dan situs NU Online, berikut ini cara berlindung dari fitnah Dajjal. 1. Mempertebal iman dan ilmu. Hal utama yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal adalah keimanan dan ilmu tentang Dajjal. Kita harus mengetahui ciri-ciri Dajjal dan tipu dayanya, sehingga bisa menghindarinya. Sebab disebutkan dalam beberapa riwayat, banyak orang dengan mudah percaya dengan tipu muslihat Dajjal, seperti menghidupkan orang mati. 2. Menghafal Al-Kahfi. Dengan menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dan membacanya sewaktu Dajjal muncul atau mendekat akan menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, dia terjaga dari fitnah cobaan Dajjal. HR Muslim. Selain itu, riwayat lain menyebut menghafal 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi dan membacanya sewaktu Dajjal muncul dan mendekat juga menghindarkan dari fitnah Dajjal. 3. Tinggal di tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Ada sejumlah tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Selain itu, tinggal di dekat Masjidil Aqsa dan Bukit Tur juga diyakini aman dari Dajjal. Gunung-gunung atau padang pasir juga disebutkan tidak didatangi Dajjal karena dia lebih banyak mendatangi kota atau kampung. Dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Ummu Syuraik bahwa, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah orang-orang melarikan diri dari Dajjal ke gunung-gunung. HR Muslim. 3. Membela diri sendiri. Selain melarikan diri ke tempat yang tidak bisa dijangkau Dajjal, manusia yang memiliki kemampuan menghadapi harus berani membela dirinya sendiri. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika dia, Dajjal, muncul, sementara aku masih hidup di tengah kalian, akulah yang akan menghadapinya untuk membela kalian. Namun, jika dia muncul, sedangkan aku sudah meninggalkan kalian, wafat, maka setiap orang membela dirinya masing-masing. Semoga Allah menggantikanku untuk membela setiap muslim." HR Muslim. Jika menjumpai Dajjal, kita juga bisa meludahi muka Dajjal. Ini sesuai dengan riwayat Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW pernah bercerita tentang Dajjal. Barang siapa di antara kalian bertemu dengannya, hendaklah dia meludahinya, Dajjal, pada wajahnya. HR Tabrani. 4. Memohon perlindungan Allah. Cara selanjutnya adalah selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan fitnah Dajjal. Salah satunya dengan membaca doa saat tasyahud. Diriwayatkan oleh Aisyah aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan dari fitnah Dajjal dalam sholatnya. HR Bukhari. 5. Memperbanyak tasbih, tahlil, dan takbir. Kalimat thayyibah seperti tasbih, tahlil, dan takbir adalah kaum mukminin di tengah cobaan paceklik. Umat yang beriman harus bersabar serta mengucapkan, la haula wala quwata illa billah, yang berarti tiada daya upaya atau kekuatan selain dengan Allah. Dia, Dajjal, muncul di suatu tempat di antara Syam dan Irak. Kemudian dia berbuat kerusakan ke kanan dan ke kiri. Wahai para hamba Allah, tetap tegarlah, demikian sabda Rasulullah dalam HR Muslim. Demikian tadi telah kita ketahui 6 golongan pengikut Dajjal, lengkap dengan ciri-ciri, dan cara berlindung dari fitnah Dajjal. Semoga kita semua bukan termasuk pengikut Dajjal. Nauzubillah min zalik.